kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Oke. Pintu kami nggak kunci, jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang, kami lagi jamaah, saya di depan, 4 anak saya di belakang, mukenahnya ditarik, langsung dibakar di depan. Jadi anak saya tuh bilang, papi, itu punya Cece mau pakai itu gitu kan. Tapi karena papinya udah nggak mau dengar alasan itu lain sebagainya, bukan hanya mukenah anak saya yang dibuang, tapi sejadah saya diraup, dibuang, juga semuanya dibuang. Ternyata dia selama ini memperhatikan saya, Al-Quran kami semua dibuang, dibakar. Kayak gitu. Ternyata bukan hanya barang-barang tadi untuk saya sholat yang dibuang, sayanya juga dibuang ke depan. Allah. Saya dan anak 4 ini dibuang. Jadi diusir dari rumah. Diusir hari itu juga. Hari itu juga. Lalu gimana waktu itu? Ya kita kan nggak tahu ya namanya, apalagi kakak seorang wanita kan. Kan kebanyakan kalau orang debat kasus kayak gini nih pasti tak kemana-mana lah pikirannya kan. Apa yang kakak rasakan waktu itu? Yang saya rasakan waktu itu sebenarnya saya butuh pertolongan aja ya. Butuh pertolongan, oke. Butuh pertolongan. Jadi pas dibuang di situ tuh, barang kan udah dibuang semua. Sebenarnya kelihatan sekali ya kalau misalnya dibuang di depan rumah gitu kan, orang lewat-lewat itu kan keluar ke jalan itu kelihatan banget tuh iya. Barang kita tuh. Nah, di situ sebenarnya saya butuh pertolongan gitu, butuh perhatian gitu kan. Siap. Tapi Allah tuh baik, Allah tidak memberikan perhatian itu dari orang-orang yang lewat. Tapi Allah membiarkan orang itu seperti tidak melihat kejadian itu semua. Jadi di situ saya sedih sekali karena kenapa? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Jadi di situ sebelum kita diusir di luar sebenarnya sempat ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Jadi dipukul pakai meja dan lain sebagainya. Cuma saya bilang sama, kan saya ada asisten rumah tangga. Iya. Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, anak-anak bawa dulu ke dalam, amankan, pastikan mereka tidak melihat kejadian ini apapun itu yang terjadi, kalian nggak usah keluar. Ya. Saya bilang gitu. Ini urusan saya sama dia. Jadi meja itu dipotong, dipukul ke saya. Jadi saya hanya diam aja gitu, karena kan saya yang salah ya. Ya. Tapi kalau dulu saya tidak berpikir saya salah, saya betul. Ya karena memang lagi dahsyatnya hidayah ya. Iya gitu. betul. Jadi sekarang ini baru saya sadar, oh saya yang salah. Tapi saya nggak berani ngelawan gitu kan. Ya udah saya diam aja. Karena kalau misalnya saya ada perlawanan pasti akan lebih parah lagi. Gitu. Nah akhirnya tuh udah capek kan mungkin kan dia. Jadi dibuang. Sayanya yang diusir. Udah kamu pulang aja. Jadi saya nangis-nangis telepon bapak. Pak, saya diusir gitu kan. Jemput saya. Pak, saya diusir, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ini gitu kan. Ya udah, bapak saya nggak nanya apa-apa, langsung adik saya disuruh jemput saya. Kita pulang semuanya, pulang ke rumah. Saya kira bapak saya baik, Ya. tapi ternyata memang baik, memang baik sekali. Sampai di sana itu pulang, diam kan bapak tuh. Ini semua pasti salah kau, gitu kan. Kau tuh bodoh. Posisi bapak itu waktu itu masih non muslim kan kak? Bapak itu udah muslim. Oh udah muslim. Tapi tidak mengerti Islam. Oh berarti bapak mualaf juga ya? Iya mualaf juga. Oke, lanjut kak. Nah jadi di situ kata bapak saya, kamu tuh bodoh. Apalagi dengan saya pulang keadaannya saya tidak bawa apa-apa. Setidaknya kamu bawa mobil 1, uang nggak ada, ini nggak ada, apa-apa nggak ada. Nanti kamu makan macam mana? Saya tak pikirkan kau, kalau mau mati silakan. Saya cuma mikirkan anak kau aja, mau makan apa. Sakit dong hati saya. Di situ, di fase itu ibaratnya saya lagi butuh seseorang yang ibaratnya tenang ya, kamu pasti bisa, kamu semangat ya gitu, yang nyemangatin saya. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang saya bayangkan gitu. Tidak ada yang mendukung saya, bahkan saya di situ diusir balik sama bapak. Udah kamu pergi aja, aku tak mau lihat kau gitu kan. Aduh, rasanya tuh sakit sekali. Mama semua nggak ada yang peduliin, yang dulunya ibaratnya tuh apa-apa ke saya gitu kan. Tapi setelah saya diusir, ibaratnya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata semua menjauhi saya.
2 minggu saya bertahan di situ, hanya nangis dan nangis, nangis dan nangis. Nggak mungkin saya balik ke rumah lagi, udah diusir. Aduh, saya sekarang jadi pengen nangis, astagfirullahaladzim. Jadi di situ nggak mungkin saya balik ke sana juga, sementara kondisi di rumah tidak baik-baik saja, gitu kan. Jadi saya memohon sama mama saya pun juga sebenarnya berpihak ke bapak saya. Mama, saya bilang, minta tolonglah mak, saya tidak minta harta kalian, saya tidak minta kalian bantu saya tidak minta support seperti yang kalian berikan kepada saudara yang lainnya gitu. Saya hanya minta doa dari mama, saya minta hanya support mama, saya bilang gitu, hanya minta restu mama. Mak, saya pilih Islam ini karena kalian, saya ingin kita sama-sama nanti berkumpul di surga, saya bilang gitu. Jadi tolong ridhoi saya, doakan saya, berikan semangat untuk saya tidak minta harta, sebenarnya gitu. Biar yang lain semuanya nggak mendukung saya, tapi tolong emak dukung saya. Walaupun hanya emak yang dukung saya yakin saya pasti masih mampu untuk berdiri, saya bilang. Jadi mama tuh diam aja. Lama-lama mama bilang gini, aku nih bisa apa? Aku doakan kau lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kau balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu kan.